Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita ketemu lagi untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, media, dan modus. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, di mana di ukuran letak data nanti ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kuartil terlebih dahulu. Ini dia pengertian tentang kuartil. Nah, jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas. Nah, pembatasnya ini yang dinamakan dengan kuartil. Terbagi menjadi Q1 atau kuartil bawah, kuartil tengah atau Q2, disebut juga dengan median. Jadi, ketika kita menentukan Q2 sama saja dengan menentukan median. Nah, maka rumusnya Q2 dengan rumusnya median sama. Kemudian Q3 atau kuartil atas. Nah, coba kalau kita gambarkan, ini misalkan ini ada rentangan data. Nah, di sini ada X minimum, kemudian di sini ada X maksimum. Maka terlebih dahulu yang bisa kita cari adalah kita bagi 2. Nah, di sininya letak dari Q2 atau median. Baru di sini adalah Q1. Ini adalah Q3, ini gambarannya ya. Kuartil bawah, tengah, dan atas. Jadi sekali lagi, jika data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan didapat 3 pembatas. Jadi sekali lagi, untuk menentukan kuartil, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Itu. Nah, kita lihat kuartil data tunggal. Kita bicara tentang letaknya dulu ya, letak datanya. Kuartil ke I, ini I-nya dari 1 sampai 3. Itu adalah nilai data ke I kali N plus 1 per 4. Nah, N ini adalah banyaknya data. N adalah banyak data. Jadi misal banyak datanya adalah 6 atau 7 ya. Maka letaknya Q1 ya berarti 1, 7 tambah 1, 8 bagi 4, 2. Jadi Q1 adalah data ke 2, semacam itu. Nah, bagaimana jika I N plus 1 per 4 nya tidak bulat? Maka nilai dari kuartil ke I ini ditentukan dengan interpolasi linier. Rumusnya semacam ini. QI itu adalah data ke N ditambah nilai desimalnya dikali data ke N plus 1 dikurangi data ke N nya. Baik, kita lihat aja contohnya ya. Semisal ini ada data 5, 9, 8, 8 dan seterusnya. Nah, kita akan mencari kuartil bawah. Jangan lupa sebelum mencari kuartil, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang paling kecil, 3, kemudian 4, kemudian 5. Ini sudah. 6 nya ada berapa? 1, 2, 6 nya ada 2, kemudian 7 nya juga ada 2, kemudian 8 nya ada 2, 3, 8 nya ada 3, kemudian 9 nya ada 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Sama ya, 12. Nah, ketika datanya bentuknya seperti ini akan sangat mudah. Kita bagi saja datanya menjadi 2. Meskipun yang ditanyakan adalah kuartil bawah, kita cari tengah-tengahnya dulu aja. Karena 12 kita bagi 2, 6. Di sini letaknya Q2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah letak dari Q1. Q1 nya berarti 5. Saya tulis ini 5 tambah 6 dibagi 2. Sudah langsung ketemu. Berarti 5,5. Ya, jika datanya bentuknya satu persatu seperti ini tunggal, ya sudah diuraikan saja, akan lebih mudah. Nah, ini kita coba yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tunggal yang ditanyakan kuartil atas atau Q3. Kita buat frekuensi kumulatifnya dulu karena datanya agak banyak. Masih ingat 8 tambah 6 14 ditambah 10 tambah 5 29 tambah 4 33 tambah 7 40. Nah, ini banyaknya data kan ada 40. Maka kita menggunakan rumus letak. Nah, kita coba letaknya Q3 berarti data ke 3 per 4, banyaknya data adalah 40 ditambah 1. Nah, 41 bagi 4 berarti berapa? 10,25 kali 3 kali 10,25 berarti berapa? 30,75. Nah, ini kan letak datanya, data KI letaknya kan tidak bulat. Nah, maka kita menggunakan interpolasi linier. Maka besarnya Q3 adalah data ke-30. Data ke-30 itu letaknya di mana? Cari pada FK. Di sini ada angka 29, berarti kan artinya sampai data ke-29. Nah, maka data ke-30 ya berarti letaknya di sini. Nilai datanya adalah 25. 25 ditambah desimalnya itu 0,75 ininya ya, dikali data ke-31. Di sini sampai 33, berarti data ke-31 masih 25 dikurangi data ke-30 semacam ini. Maka Q3-nya adalah 25 karena ini kan 0. Nah, ini besarnya Q3 adalah 25. Jadi bukan 30,75-nya. 30,75-nya ini adalah letak Q3 itu letaknya pada antara data ke-30 dan 31. Nah, kita gunakan yang namanya interpolasi linier. Saya ulangi, 25 ini data ke-30 ya. Kemudian 0,75 dari ini data ke-31 dikurangi dengan data ke-30. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ke kuartil data kelompok. Nah, ini rumus kuartil data kelompok. Nah, langkah-langkah menentukan kuartil itu sama dengan ketika kalian mau menghitung median. Jadi, cari kelas kuartilnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari kelas kuartil? Dengan menentukan ini, I per 4 kali N. Jika itu Q1, berarti kalian harus mencari dulu 1/4 datanya. Jadi mencari letaknya terlebih dahulu ya. Sama rumusnya, tepi bawah kelas kuartil, ini frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan panjang interval ke kelas. Saya
Ulangi lagi, ketika mau mencari Q2 ya berarti 2/4 kali N. Jadi I-nya ini bergantung yang ditanyakan itu kuartil ke berapa. Oke, sekali lagi saya ulangi, QI kuartil ke I rumusnya adalah tepi bawah ditambah I/4 kali banyaknya data dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas dibagi dengan frekuensinya dikali dengan panjang kelas, jangan tertukar ya. Next kita lihat contoh soalnya. Ini saya ambilkan dari ujian nasional tahun 2018. Perhatikan data pada tabel. Ya. Yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau Q1. Barangkali ini kategori soal yang paling mudah gitu. Kita buat tabel FK-nya terlebih dahulu. 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 6, ya, 14 tambah 4, 18, 18 tambah 2, 20. Ini FK-nya. Oke, langkah pertama adalah mencari kelas kuartilnya terlebih dahulu. Karena yang ditanyakan kuartil bawah atau Q1, kita akan mencari kelasnya, yaitu dengan 1/4 kali N, bukan N plus 1 ya. Kalau N plus 1 itu yang data tunggal. Nah, 1/4 kali 20 adalah 5. Kebetulan di sini ada angka 5 pada FK, maka kelas kuartilnya adalah 50 sampai 54. Oke, barangkali bisa kita langsung ke rumus ya. Tepi bawah ditambah apa tadi, karena Q1 berarti 1/4 N dikurangi sigma F atau frekuensi kumulatif per frekuensi kali panjang kelas interval. Tapi bawahnya adalah 49,5 ditambah 1/4 N nya tadi 5 ya, dikurangi sigma F frekuensi kumulatif sebelum kelas. Kalau kelasnya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas berarti 2 dibagi dengan frekuensinya, yaitu 3 dikali dengan panjang kelas interval. Yuk, 50 sampai 54 adalah 5 sama dengan 49,5 ditambah dengan 5 dikurangi 2, 3 dibagi 3 habis ya, sehingga hasilnya adalah 54,5. Ya, biasanya kalau soal UN itu angkanya relatif mudah ya. Oke, contoh soal yang kedua, bagaimana menghitung kuartil jika datanya berbentuk OGIF. Nah, di sini yang perlu pertama kalian perhatikan adalah di sumbu X itu datanya bentuknya bulat, berarti ini dia merupakan titik tengah ya, titik tengah. Kemudian pada OGIF jangan lupa ini merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, karena ini OGIF-nya positif. Jadi 3, 9, 15 ini adalah FK. Kalau begitu nggak usah bikin FK lagi dong Bu. Iya. Nah, kita lihat saja banyaknya data, berarti yang ini kan 24. Karena yang ditanyakan adalah kuartil atas Q3, kita bisa langsung mencari letak. Letaknya adalah 3/4 dikalikan dengan banyaknya data 24. 24 bagi 4, 6 kali 3 adalah 18. Data ke 18. Nah, carinya kan pada FK. FK di sini ada 19. Ya, maka kelasnya ada di sini nih. Sekali lagi 61 adalah titik tengah. Kita akan mencari kelas. Berapa sampai berapa kelas intervalnya?
Saya tulis dulu di sini kelas intervalnya berapa sampai berapa. Nah, maka kita harus tahu dulu panjang kelasnya berapa. Ya enggak? Panjang kelas atau P-nya berapa. Kita lihat selisihnya. Ada 56 ke 61, 51 ke 56. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 5. Karena ini sudah titik tengah kan tinggal dikurangi saja, berarti panjang kelasnya 5. Maka untuk mencari kelas intervalnya, biar 61 titik ini merupakan tengah-tengah, panjang kelasnya 5, berarti mulainya harus dari berapa? Betul, 59 sampai 63. Coba dihitung, 59, 60, 61, 62, 63. 61 nya di tengah-tengah dan panjang kelas intervalnya adalah 5. 59, 60, 61, 62, 63, betul ya. Oke, nah karena sudah ketemu seperti ini, tinggal kita mencari frekuensi kelasnya. Nah, kelasnya kan di sini. Frekuensinya berapa? Kalau frekuensi kumulatifnya kan berarti yang ini 15. Ini frekuensi kumulatifnya ya, ini FK-nya. Atau sigma F lah yang tadi. Saya tulis dengan sigma F saja. Bentar. Sigma F saja biar kalian tidak bingung. Ini sigma F ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari F. F adalah ini aja. F itu ya selisihnya ini. Ini frekuensinya. 19 dikurangi 15. 3 atau 4? 4 ya. Nah, sudah tinggal kita hitung Q3. Tapi bawahnya berarti 58,5 kan? 59 dikurangi setengah ditambah, ayo letak datanya ini 18 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas 15 dibagi dengan frekuensi kelasnya adalah 4 kali panjang kelasnya adalah 5, berarti sama dengan 58,5 ditambah 18 kurangi 15 berapa? 3 3/4 kali 5. Mau dikalikan dulu boleh. 15 dibagi 4 berapa ya? Berarti kan 3, sisa berapa? Sisa 3, berarti 0,775, maka sama dengan 58 tambah 3 61 tambah 1 62 62,25. Oke, yang E ya. Nah baik, kita coba ke soal aplikasi. Tabel berikut merupakan skor peserta tes. Ada 100 siswa yang ikut tes. Yeah. Nah, di sini jika 60% siswa dengan nilai tertinggi dinyatakan lulus, berarti kita bisa mencari yang nggak lulus aja. Nggak lulus itu sampai nilai berapa gitu kan? Maka kita bisa mencari 40%-nya. Nah, ini boleh seperti itu. Oke, kita mencari 40%-nya ya, yang tidak lulus kita cari. Maka letak data 40%, itu kan 40/100 dari 100 siswa nih, berarti sama saja kita mencari data ke 40. Data ke 40 itu besarnya berapa? Coba kita cari. Kita buat FK nya terlebih dahulu. 18 3 ya, 63 tambah 23 86 95 100. Pas, berarti nggak ada yang salah jumlah kan ya. Data ke 40
Ini 33, ini 63 di sini berarti. Ya, perlu saya tegaskan ya, meskipun ini 33 di sini 63, Ibu yang lebih dekat dengan 40 kan 33 bukan 63. Nah, di sini bukan yang lebih dekat kategorinya, tetapi yang lebih besar dari 40 sekalipun jaraknya itu jauh gitu. Nah, maka kita bisa menentukan ini nilainya, skor gitu ya. Skornya berarti sama dengan ini 60 sampai 69, tapi bawahnya berarti 59,5, betul. 60 dikurangi setengah ditambah letak datanya adalah 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, berarti yang ini 33 ya, dibagi dengan frekuensi kelasnya 30 dikali dengan panjang interval kelasnya 60 sampai 69 berapa? Oke, 10. Ini nolnya coret dulu aja. 59,5 ditambah dengan 40 dikurangi 33. 7, betul ya? 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu berapa? 2. 2, sepertiga ya. Berarti 3 boleh lah. 59 ditambah 2 61,83. Jadi ternyata ini adalah nilai terendah yang lulus gitu ya. Ada 61,83. Ya, kita mencari tadi 40%-nya ya, atau data ke-40 itu berapa. Jadi ini yang lulus, ini terendahnya. Oke. Ya, sekian. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.